Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrianto. Saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah Etik UMB. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu kedisiplinan. Pengertian kedisiplinan adalah dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia dinyatakan bahwa disiplin adalah tata tertib atau di institusi pendidikan, di kantor, kemiliteran, dan sebagainya. Ketaatan atau kepatuhan pada peraturan, tata tertib, dan bidang studi yang dimiliki oleh objek dan sistem tertentu. Disiplin merupakan cara masyarakat untuk mengajarkan kepada anak-anak tentang perilaku moral yang diterima kelompok. Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada anak-anak perilaku mana yang baik dan mana yang buruk, dan mendorongnya untuk berperilaku sesuai dengan tata tertib di institusi pendidikan. Menurut beberapa pakar tentang kedisiplinan, Muhammad Mustari dalam buku Nilai Karakter, Refleksi untuk Pendidikan mengatakan, disiplin adalah taat pada peraturan institusi pendidikan. Kate Davis dalam Santoso Sastro Putra mengemukakan bahwa disiplin diartikan sebagai pengawasan terhadap diri pribadi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah disetujui atau diterima sebagai tanggung jawab. Sedangkan menurut Sugeng Prijodarminto dalam buku Disiplin Kuat Menuju Sukses mengatakan, disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Macam-macam kedisiplinan. Yang pertama adalah disiplin belajar, disiplin waktu, dan disiplin sikap. Unsur-unsur dalam penanaman kedisiplinan, disiplin diri tidak muncul dengan sendirinya. Disiplin merupakan hasil pembinaan dan pendidikan yang melibatkan sejumlah pembina dengan metode tertentu, serta berlangsung dalam tempat dan waktu tertentu. Semua ini dapat dikatakan merupakan terbentuknya kedisiplinan. Tempat dan penanaman kedisiplinan yaitu adalah keluarga, institusi pendidikan, dan masyarakat. Cara-cara penanaman kedisiplinan. Untuk mencapai kedisiplinan yang tinggi, diperlukan cara atau metode penanaman yang baik. Kedisiplinan berhubungan erat dengan kesadaran diri, kesadaran akan keadaan dirinya dan keadaan di sekitarnya. Cara-cara yang dilakukan dalam penanaman kedisiplinan yaitu, yang pertama adalah penanaman kedisiplinan didasarkan pada cinta dan kasih, kedua penanaman kedisiplinan dengan motivasi, ketiga pembinaan disiplin dengan fisik material, yaitu dengan hukuman dan hadiah, supaya penanaman disiplin betul-betul efektif dan menghasilkan kedisiplinan. Maka, cara penanaman kedisiplinan ini digunakan secara kombinasi agar penanaman kedisiplinan yang efektif akan muncul dengan sendirinya. Efektivitas penanaman tampak pada tingkah laku seseorang. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman kedisiplinan, yaitu faktor-faktor ekstern yang dimaksud adalah unsur-unsur yang berasal dari luar pribadi yang dibina. Adapun unsur-unsur tersebut antara lain sebagai berikut: keadaan keluarga, keadaan institusi pendidikan, keadaan masyarakat, dan faktor-faktor intern. Faktor-faktor intern yang dimaksud adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri manusia. Dalam hal ini, keadaan fisik dan psikis pribadi tersebut mempengaruhi usaha pembentukan disiplin diri. Keadaan fisik. Hal-hal pokok dalam menanamkan perilaku kedisiplinan pada anak. Ada 4 hal yang harus dipertimbangkan dalam mendisiplinkan anak, yaitu aturan-aturan atau rules, hukuman atau punishment, imbalan atau reward, dan konsistensi. Cara meningkatkan kedisiplinan siswa yaitu dengan cara konsep diri atau self-concept, keterampilan berkomunikasi atau communication skill, konsekuensi logis dan alami atau natural and local consequences, klarifikasi nilai atau values clarification, analisis transaksional atau transactional analysis, terapi realitas, reality of therapy, disiplin dan terintegrasi, assertive disiplin, modifikasi perilaku atau behavior modification, tantangan bagi disiplin, dare to disiplin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan institusi pendidikan sangat berpengaruh terhadap perilaku siswa, karena dalam tata tertib, individu akan belajar mengetahui perilaku yang diharapkan oleh orang lain yang ada di dalam lingkungannya. Nilai kearifan lokal. Pengertian kearifan lokal yaitu menurut Konjerningrat menyatakan
Kebudayaan adalah seluruh sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan untuk pedoman bangsa Indonesia belajar. Sedangkan menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah buah budi manusia, yakni alam dan zaman, atau kodrat dan masyarakat. Dalam perjuangan, mana terbukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran di dalam hidup dan penghidupannya, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang ada pada akhirnya bersifat tertib dan damai. Menurut Zaman atau Murjipto dan kawan-kawan, dikatakan bahwa buku kebudayaan sifatnya dinamis dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nilai hubungan sosial budaya berkenaan dengan harga kepantasan atau harga kebaikan yang dikatakan penting dan tidak penting, atau mendalam dan dangkal, tetapi kuat, tersebut dapat diukur secara kuantitatif, menurut Edi Sediawati. Nilai dalam hubungan sosial budaya berkenaan dengan harga kepantasan atau harga kebaikan yang dapat dikatakan penting dan tidak penting ataupun mendalam dan dangkal, tetapi kualifikasi tersebut tak dapat diukur secara kuantitatif, menurut Edi Sediawati. Pakar-pakar antropologi menggolongkan nilai-nilai kebudayaan itu di atas 5 jenis yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan 5 hal, yaitu Tuhan atau yang adi kodrat, alam, sesama manusia, kerja, dan waktu. Adapun dalam wacana etika, istilah nilai menyatakan sesuatu yang pada dirinya sendiri terdapat keberatan atau sesuatu yang berharga, menurut Edi Sediawati. Sedangkan kearifan berasal dari kata arif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arif memiliki dua arti, yaitu tahu yang mengetahui, atau kedua cerdik, pandai, dan bijaksana. Kata arif yang jika ditambah awalan ke dan akhiran an menjadi kearifan, berarti kebijaksanaan, kecerdikan sebagai suatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Kata lokal yang berarti tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat, hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain, atau terdapat di satu tempat yang bernilai yang mungkin berlaku setempat atau mungkin juga berlaku universal, menurut Muin Fahmal. Kearifan lokal dalam pelaksanaan pemerintahan menurut Laika Marzuki, sebagaimana dikutip oleh Muin Fahmal, di dalam kaidah-kaidah hukum dibangun nilai-nilai etika hukum, value of legal ethic, yang dinilai kepatuhan didasarkan pada kesadaran hukum, atau kesadaran hukum pada hakikatnya adalah pematuhan nilai-nilai etika hukum. Murcipto dan kawan-kawan menjelaskan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia dicapai, bentuk pemerintahan yang ada adalah kerajaan. Segala roda pemerintahan dipusatkan dan berkiblat ke kerajaan. Di dalam masyarakat Jawa, Kunto Wijoyo menjelaskan bahwa terdapat macam pendidikan humaniora yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pernyataan-pernyataan simbolisnya merupakan bagian integral dari sistem budaya. Selanjutnya, Kunto Wijoyo memaparkan bahwa berdasarkan kandungan nilai-nilai subkultur, kelompok sosial, dan pelembagaan pendidikan humaniora dapat ditemukan 3 pendidikan humaniora dalam masyarakat Jawa tradisional: istana, pesantren, dan perguruan. Pengertian korupsi secara teoritis. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption, corrumpere, yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkat laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mencari keuntungan dan merugikan kepentingan umum. Menurut saya sendiri, tindakan korupsi merupakan tindakan di mana para pejabat publik menggelapkan uang untuk kepentingan pribadi sebagai pemuas kebutuhan dalam kehidupannya. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal, misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi 2 aspek. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kekuasaannya dan aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebabnya antara lain ketidakadaan kelemahan pemimpin, kelemahan pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi,
rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Korupsi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu bentuk, sifat, dan tujuan. Dampak korupsi dapat terjadi di berbagai bidang diantaranya, bidang demokrasi, ekonomi, dan kesejahteraan negara. Ada 3 hal menurut saya yang harus dilakukan guna mengurangi sifat dan perilaku masyarakat untuk korupsi, antara lain, menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah, menaikkan moral pegawai tinggi, serta legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dari saya. Selebihnya saya mohon maaf dan saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak dosen yang telah mengajarkan saya di mata perkuliahan ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.